Hari ini kita akan meneruskan biokimia mikroba, ya, khususnya dengan topik microbial metabolism atau metabolisme pada mikroba. Ya. Terus terang, sebenarnya materi yang seperti ini yang saya senangi, ya, tentang metabolisme. Kenapa? Karena ini menjadi inti dari biokimia itu sendiri. Ya. Orang biokimia nggak ngerti metabolisme, ya kadang membingungkan. Makanya kok kita harus benar-benar sebagai seorang biokimiawan, ya, atau biokimiawati, mengerti, memahami jalan bagaimana si sel itu bekerja. Sel itu bekerja dengan apa? Dengan mekanisme yang disebut dengan metabolisme. Ada yang tahu metabolisme itu apa? Jadi metabolisme gampangannya adalah reaksi kimia yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Entah itu uniseluler, ya, jadi seperti mikroba prokariot yang satu sel, atau multiseluler, eukariot seperti manusia. Manusia terdiri atas bermiliar sel, dan itu satu sel punya perangkat organel sel tersendiri yang mereka juga punya fungsi di dalamnya. Di situ ada reaksi-reaksi kimia. Oke. Dan inilah yang terjadi. Ya, kita contohkan bagaimana ada kalau di sini ada nodul-nodul. Ya, nodul-nodul kalau kita belajar di pertanian itu bagaimana microbes bisa berasosiasi dengan rhizobium, ya. Dia berasosiasi, bekerja sama, lalu bisa menangkap, memfiksasi, ya, memfiksasi nitrogen yang ada di udara, masuk, diikat, lalu nanti diubah menjadi nitrit atau nitrat. Dan itu nanti akan bermanfaat bagi si tanaman. Jadi ada simbiosis di situ. Ada saling memberi dan menerima di situ. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana si rhizobium ini mengubah nitrogen, menangkap dari udara, lalu mengubahnya menjadi senyawa yang dibutuhkan langsung oleh si tanaman. Ya, kenapa? Karena tanpa rhizobium ini, si tanaman nggak bisa memanfaatkan langsung. Tapi dengan adanya rhizobium, dia bisa melakukan pengubahan si nitrogen menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh si tanaman. Nah, pengubahan inilah, ya, yang dimaksud dengan reaksi biokimia. Kenapa? Karena dia terjadi pada suatu sistem makhluk hidup. Nah, beda dengan kalau kita mencampurkan nitrogen, misalkan dengan oksigen di ruang terbuka di laboratorium, lab scale, lalu kita mendapatkan nitrat atau nitrit, entah asam nitrat atau asam nitrit. Ya. Nah, itu bukan suatu sistem atau reaksi biokimia, tapi itu reaksi kimia biasa. Oke, ya. Nah, atau reaksi untuk menghasilkan air atau menghancurkan air, ya. Katalisis, ada yang namanya, kalau di fotosintesis itu ada yang namanya fotokatalisis, ya kan. Jadi si air dipecah menjadi apa tuh, hidrogen, ya, terus ada O2-, ya, misalkan. Nah, itu pengubahannya ada. Itu terjadi dalam sistem makhluk hidup, dan itu disebut juga reaksi biokimia. Lalu bagaimana kita kok? Kalau di sebelah kiri ini, saya lupa, kalau nggak salah yang berkaitan dengan mikroba yang bisa memanfaatkan senyawa-senyawa anorganik. Artinya dia tidak hanya tidak mengkonversi bahan yang sudah jadi. Ya, bahan yang sudah jadi, misalnya gimana? Kalau kemarin kita belajar mikroba yang dia bisa memanfaatkan media, medianya itu berupa sumber karbon, misalkan ada PDA, potato dextrose agar, atau yang lainnya, artinya kan sudah jadi tuh sumber karbonnya.
makromolekul kompleks ya. Kalau ini ada beberapa mikroba yang dia bisa membuat makanan atau bisa bertahan hidup ya dengan memanfaatkan molekul anorganik, misalkan apa sulfur dan sebagainya. Nah, ini mikroba-mikroba ini melakukan metabolisme dalam tubuhnya, mengubah sulfur menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh si mikroba tersebut. Nah, inilah yang disebut reaksi metabolisme. Ya. Kalau tadi gampangannya yang disampaikan oleh Rifki, yang dimaksud dengan metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Yes, ya begitu. Ya. Jadi reaksi-reaksi kimia yang berada di dalam tubuh kita bisa sebut sebagai metabolisme. Dan sebagaimana kita tahu, dalam yang namanya sistem tubuh, itu ada reaksi yang mensintesis atau memproduksi molekul-molekul yang kita butuhkan, dan itu molekulnya biasanya lebih besar. Contohnya untuk mensintesis protein atau mensintesis karbohidrat atau lipid. Ya. Nah, itu disebut sebagai reaksi anabolisme. Ya, jadi itu anabolisme. Segala sesuatu, kalau yang di sini disampaikan sebagai biosintesis, memproduksi sesuatu, ya, produksinya apa? Hasilnya adalah molekul-molekul besar yang nanti dibutuhkan untuk apa? Mendapatkan energi dari molekul-molekul itu. Ya, contohnya tadi pembentukan protein, karbohidrat dan lain sebagainya. Itu namanya anabolisme. Anabolisme. Sedangkan katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme. Kalau katabolisme berarti menghancurkan molekul-molekul yang besar itu, dihancurkan menjadi yang lebih kecil. Oke. Berbeda dengan anabolisme yang biasanya kalau membangun sesuatu itu kan butuh energi. Kalau kita membangun rumah misalkan, itu kan butuh energi juga. Ya butuh sumber daya, misalkan ada tanahnya, terus butuh bahan bangunan dan lain sebagainya. Begitu juga reaksi anabolisme. Butuh resource. Ya butuh energi. Energinya nanti berupa ATP. Ini seperti yang digambar sebelah kanan itu. Kalau kita menghancurkan, atau di sini disebut mengkatabolize, ya, reaksinya katabolisme, menghancurkan molekul yang besar itu terus nanti menjadi molekul yang kecil, lebih kecil, itu biasanya malah menghasilkan energi. Ya, jadi kebalikan. Nah, ini yang perlu ya, kalian dasarnya perlu tahu bahwa ada yang namanya anabolisme, ada yang namanya katabolisme. Ya, anabolisme ya nanti dia bisa menghasilkan suatu molekul, ya. Kalau katabolisme dia menghancurkan si molekul besar itu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Di sini dicontohkan, ya. Ini seharusnya di sini ada input energi, ya. Di sini input energi. Nah, kalau di sini biasanya heat release, ya, karena sedikit reaksi metabolisme anabolisme yang dia menghasilkan energi, ya, tapi kebanyakan itu adalah membutuhkan energi. Nah, ini contoh hasilnya adalah glukos, amino acid, glycerols, and fatty acid. Glukos berasal dari breakdown of the starch atau karbohidrat, amino acid berasal dari protein, ya. Kalau glycerol dan fatty acid itu berasal dari lipid. Oke ya, sampai sini jelas ya? Oke. Next. Lalu apa sih peranan atau fungsinya si metabolisme itu? Oke. Peranan atau fungsinya metabolisme itu. Tadi fungsinya adalah untuk misalkan memproduksi atau sintesis molekul yang lebih besar.
ya, untuk mendapatkan molekul yang lebih besar. Nah, gunanya untuk apa? Misalkan kalau kita pengen sintesis peptidoglikan, yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mensintesis peptidoglikan. Peptidoglikan itu kan penting untuk apa? Untuk melindungi si mikroba, ya kan? Untuk melindungi mikroba butuh peptidoglikan. Nah, sistem biosintesis atau memproduksi peptidoglikan itu adalah bentuk reaksi anabolisme. Ya, karena peptidoglikan adalah makromolekul. Oke. Atau juga ya ada misalkan tadi sintesis atau breakdown, kita menghancurkan si karbohidrat menjadi menjadi molekul-molekul yang sederhana, ya, glukosa dan lain sebagainya. Itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Kalau di sini berarti sel mikrobnya seperti itu. Oke, untuk bahan pangan dan sebagainya. Untuk tubuh, ya, si butuh untuk energi si mikrob tersebut. Oke. Dan itu sangat tergantung pada jenis dari mikroba tersebut, ya, bergantung pada jenis mikroba tersebut. Ya, kita tahu bahwa ada mikroba yang bisa memanfaatkan langsung molekul organik, ada juga mikroba yang bisa, ya, hidup dengan hanya memanfaatkan molekul anorganik. Ya, kita mengenal ada kemoautotrof, ya, artinya dengan metabolisme yang memanfaatkan bahan kimia anorganik, ya, khususnya lalu diubah menjadi energi atau molekul yang lain, dan efek sampingnya tadi adalah energinya digunakan untuk kehidupan si kemoautotrof tersebut, misalkan pada mikroba sulfur atau yang lainnya. Oke. Nah, atau ada juga yang kita kenal ada organisme fototrof, ya, yang bisa memanfaatkan cahaya untuk hidup, ya, cahaya untuk hidup, dan cahaya itu nanti membantu untuk biasanya sih untuk seperti tadi ya, kayak fotosintesis, ya. Kalau nggak ada cahaya ya nggak akan bisa melakukan fotosintesis seperti itu. Misalkan ada apa? Ada alga atau ganggang dan sebagainya itu. Nah, mikroba juga seperti itu. Jadi ada beberapa mikroba yang dia bisa melakukan fotosintesis juga. Ya, contohnya ada apa? Cyanobacteria, ya, cyanobacteria atau bakteri sian. Oke. Kita mungkin sebagai seorang biokemis, ya, pernah melihat ini, ya. Ya, tentu saja ini bukan kayak apa, lintasan-lintasan kereta Jabodetabek gitu ya. Kalau yang kalian pernah ya bolak-balik kereta Bogor Jakarta, yang mungkin kurang lebih seperti ini gambarannya, ya, tapi itu gambaran penyederhanaan dari reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Kalau yang sebelah kanan ini, ya, ini saya pernah print ini lalu saya pajang di depan ruangan saya. Dulu pas ruangan saya masih di Fapet dulu ya. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu, ya, karena pembangunan biokim di gedung baru saya belum pernah ke situ. Dari sekian banyak lintasan-lintasan, tadi dikatakan oleh Nabil ada siklus, ya, reaksi-reaksinya tadi membentuk siklus. Tapi dalam sel itu tidak hanya siklus, ada yang pathway biasa. Jadi A sampai E misalkan. Nah, seperti itu. Jadi dia linear saja. Ya. Dia nggak bolak-balik kadang seperti itu. Oke. Kayak misalkan glukosa dalam reaksi glikolisis, artinya lisis itu kan menghancurkan glyko itu glukosanya, berarti glikolisis menghancurkan glukosa menjadi misalkan outputnya adalah asam pirufat, gitu ya, asam pirufat. Maka glukosa asam pirufat ini dia nggak asam pirufat nanti balik lagi ke glukosa, nggak seperti itu, ya.
ada mekanisme lainnya. Oke, itu kayak pathway lurus. Tapi bolak-balik, kadang bolak-balik ya. Tapi bentuknya kalau kita bayangin itu di gambar itu bukan suatu siklus atau bukan satu yang bolak-balik. Oke ya. Oke. Kecuali ada yang namanya siklus Krebs. Ya, siklus Krebs. Dinamakan siklus Krebs. Kenapa? Karena dia bolak-balik. Oke. Nah, lalu yang namanya metabolisme itu dia pasti butuh enzim. Ya. Reaksi metabolisme itu butuh enzim. Kalau kita belajar enzimologi, maka betapa besar peran enzim itu. Kalau tanpa enzim, mungkin tadi kita sarapan pagi hari ini, lalu kita baru bisa merasakan efeknya, energinya itu bisa jadi besok hari, esok hari, atau mungkin beberapa hari. Ya. Kenapa? Saking lamanya. Tapi dengan adanya enzim, maka enzim-enzim dalam tubuh kita bisa mengkatalisis atau mempercepat reaksi dari penghancuran bahan makanan, misalkan nasi, karbohidrat, dipecah kalau dalam tubuh, di lidah kita ada enzim tialin atau amilase, ya kan, dipecah menjadi yang glukosa, ya masuk ke dalam tubuh, kerongkongan, terus lambung, di lambung juga di situ ada reaksi-reaksi enzimatis dan kimiawi juga ada di situ, mekanik juga ada, lalu masuk ke usus nanti diserap ya, menyerap si glukosa, nanti dalam usus itu masuk ke dalam sel kan ya, nah itu glukosa diubah kembali menjadi asam pirufat ya dan sebagainya. Nah itu adalah reaksi-reaksi metabolisme. Dari mulai masuk mulut kita, lalu keluar dari tubuh kita, entah itu berupa keringat atau kotoran, itu pasti melibatkan enzim. Dan enzim-enzim itu bisa berupa yang linear, misalkan kalau di sini A menjadi B, diubah menjadi C, dan seterusnya E. Dan itu reaksinya linear. Ada juga yang cyclic. Jadi dia bolak-balik. Dari A, kalau di sini contohnya misalkan apa? X, Y, Z, V, W, terus dari W ini nanti akan diubah menjadi X lagi, dan seterusnya. Ini. Tapi kalau yang linear ini, dia enggak. E enggak masuk ke A. Kalau pengen jadi A, E-nya harus diubah menjadi D, C, dan seterusnya. Tapi untuk memudahkan kita memahami ini, ya bentuknya kayak gini aja. Ya. Itu linear. Ada juga yang cyclic seperti Krebs cycle atau siklus Krebs. Lalu ada yang ini divergent, ya. Jadi bisa cabang jadi satu gitu kan ya. M menjadi N, lalu diubah jadi N ini bisa menjadi 2, bisa O, bisa P. Nah, bergantung apa? Bergantung pada enzimnya. Enzim yang mengubah N ke O itu berbeda dengan enzim yang mengubah N ke P. Ingat ya. Makanya kok kalau berlaku yang namanya spesifitas enzim. Ya, kalau kita belajar enzimologi, ada spesifitas enzim. Enzim A hanya bisa mengubah N menjadi O. Enzim B hanya bisa mengubah N menjadi P. Kayak kemarin ya, saya sudah pernah contohkan. Ada ikatan beta 14 glikosidik. Itu berbeda dengan ikatan beta 26 misalkan. Beda. Kenapa? Enzimnya juga berbeda yang di situ. Amilase juga, amilasenya banyak banget. Tapi kan kita kalau belajar menyederhanakan sesuatu. Enzim yang mengubah, mendegradasi dari karbohidrat jenis amilum menjadi yang lebih kecil, disakarida atau monosakarida, kita sebut amilase. Padahal amilase itu bisa macam-macam, bisa alfa amilase, beta amilase. Nah, dari situ juga bisa macam-macam. Motong di bagian mananya, ya, ikatan mananya, itu juga penting. Lalu ada yang konvergen.
Jadi awalnya beda, misalkan kalau di sini contohkan A menjadi B, B menjadi C, terus X, Y, Z. Nah, ini bisa C atau Z ini bisa memproduksi atau menghasilkan senyawa yang sama, ya, bisa menghasilkan senyawa yang sama, yaitu M, gitu ya, dengan enzim yang bisa jadi berlainan, tapi produknya sama. Contohnya pada mekanisme sintesis asam amino. Nah, ini. Nah, ini. Saya nggak akan terlalu jauh, terlalu dalam membahas ini. Nah, sekarang ke enzim yang dibutuhkan, ya. Jadi enzim-enzim itu dibutuhkan tadi. Hanya untuk apa? Terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Liwan, ya, si enzim itu fungsinya untuk apa? Jadi mengubah substrat. Oke, kayak tadi glikolisis, enzim yang mengkatalisis atau memotong-motong melisis si glukosa. Caranya dengan apa? Glukosanya substrat diapain? Gitu kan ya. Nah, yang paling penting kalau ditanya tentang enzim, dia pasti membantu ya untuk menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dil, ya, jadi energi yang dibutuhkan tadi ya untuk mengubah ya energi minimal. Ya, kalau kita lihat di sini energi minimal yang dibutuhkan untuk mengubah sesuatu. Ini namanya energi aktivasi untuk itu yang nggak akan bisa, mager terus. Mager kalau nggak ada enzim, nggak ada energi itu. Ya, reaksi itu tidak akan terjadi kalau tanpa ya gitu, sorry. Nah, ini namanya energi aktivasi. Nah, fungsinya enzim adalah menurunkan energi aktivasinya sejumlah ini, seharusnya ini selang antara the top in here ya dengan yang di sini, ini namanya yang bisa dikurangi oleh si enzim itu. Nah, jadi rendah kan, yang dibutuhkan energinya jadi lebih sedikit. Oke. Sehingga reaksinya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan harus nunggu sampai ke yang di sebelah sini. Oke. Jelas ya. Nah, contoh yang gambarannya adalah ini ya. Ini digambarkan bagaimana sukrosa, ya, sukrosa berarti di situ ada glukosa dan di sini ada fruktosa, glukosa dan fruktosa. Nah, kalau dia pengen diubah atau fruktosa dengan reaksi kimia biasa bisa, tapi sulit, ya, butuh energi. Tapi dengan adanya enzim, ya ini enzimnya namanya sukrase, mudahnya sukrase, ya. Oke. Nanti diturunkan energi aktivasinya ini ke merah ini, ya, lalu diubah produknya adalah glukos and fructose. Jelas ya? Nah, persoalannya bagaimana si enzim ini dia bisa berikatan, ya, bisa mengenali si sukrosanya. Caranya dengan si enzim ini punya yang namanya sisi aktif. Ya, nanti belajar di enzimologi. Apa-apa. Ini preview ya. Jadi sekedar supaya kalian mengerti aja bahwa enzim-enzim itu dibutuhkan untuk reaksi, ya, metabolisme, kerjanya tadi untuk menurunkan energi aktivasi. Bagaimana sih enzim itu bisa mengenali? Jadi enzim itu butuh substrat, substratnya spesifik, ya. Tadi misalkan sukrosa, enzimnya namanya sukrase. Ya, sukrase tidak bisa bekerja ke misalkan lipid, nggak bisa, karena bukan jodohnya. Dia hanya bisa, ya, bekerja pada yang sesuai, yaitu sukrosa. Nempel. Nah, bagaimana cara nempelnya? Nempelnya itu ada yang namanya sisi aktif. Jadi di enzim itu ada sisi aktifnya, terus dia mengenali bagian tertentu pada sukrosa di sini. Nah, ini peran kimia banget, ya, bahwa si sukrosa di sini ada yang namanya gugus fungsi.
Ya, kalau kita perhatikan ada gugus fungsi. Kalau di sini contohkan, ini contoh saja ya. Saya nggak tahu sukrosa itu gugus fungsinya yang mana dan dia mengenali apa. Nah, contohnya misalkan di sini ada hidroksil di CH2O, CH2OH. Lalu di sini ada CH2OH lagi, oksigen. Maka si sukrase ini dia nempel pada bagian itu. Dan di bagian si enzimnya di sini yang bisa mengenali hidroksil, bisa mengenali oksigen di sini, itu adalah asam amino spesifik. Enzim itu terbuat dari protein atau asam amino, dan asam amino juga tertentu. Ya, asam amino tertentu kalau diubah asam amino, sisi aktifnya akan hilang, aktivitasnya akan hilang. Nah, ini spesifikasi dari enzim. Jadi sudah bisa ya, ada sisi aktif di enzim, di sini ada asam amino tertentu yang dia bisa mengenali si gugus fungsi tertentu atau struktur kimia tertentu pada si sukrosa, dia nempel. Nempelnya itu dengan ikatan kovalen biasanya. Ya, ikatan kovalen. Nempel lalu bekerja melisis atau menghancurkan si sukrosa. Nanti bisa menjadi glukosa maupun fruktosa. Oke, nah ini contohnya ya. Okay, enzyme molecule has an active site where it binds the substrate molecule. Ya, jadi ada bagian sisi aktif. Nah, sisi aktif ini nanti akan mengikat si sukrosa. Nah, ini jadi ini disebut enzim substrat kompleks, ya. Sudah berikatan. Nah, kalau sudah berikatan, ya, si sukrosa ini akan dipecah menjadi dua, ya. Jadi glukosa dan fruktosa. Kebayang ya? Nah, nanti si enzim ini bisa menangkap si sukrosa kembali. Terus gitu. Makanya kalau dalam pelajaran biologi biasanya enzim atau biokatalis atau katalis biologis itu adalah enzim yang protein atau sesuatu yang terlibat dalam reaksi kimia, ya, membantu untuk reaksi kimia, tapi dia tidak ikut apa tuh namanya ya, tidak ikut berubah. Oke ya, enzimnya tetap dia bisa berulang kali. Makanya kalau kita bekerja dengan enzim, enzimnya itu bisa di recovery. Recovery itu artinya kita bisa ambil lagi enzimnya di recovery. Oke, sampai sini jelas ya. Enzim. Sorry, ini kalian soalnya belum dapat enzimnya ya. Oke, next. Oke. Dan dalam metabolisme itu ada pengaturan. Di enzim itu ada pengaturan. Jadi reaksi metabolisme ada pengaturan. Yang pertama ada yang namanya pengaturan feedback inhibition. Feedback inhibition. Maksudnya apa? Misalkan di sini, nah, ini saya nggak kelihatan jelas. Oke, di bagian sini, ya, ini end produknya. Ini end produknya sebelah atas, sebelah bawah itu substrat. Perhatikan ya, awalnya itu dari A, substrat A, diubah menjadi B dan seterusnya bisa menjadi P atau bisa menjadi Q di sini. Ya, ini pengubahan ini ya, ini enzim-enzim. Gampangnya gitu ya. Ada suatu masa ketika produk akhirnya itu dia akan mempengaruhi kerja enzim di sebelumnya. Misalkan kalau ada end produknya berupa P, ya, kalau sudah terbentuk P, dari A sudah dibentuk oleh dari A, substrat A diubah menjadi senyawa P. Nah, senyawa P ini bisa menghambat kinerja enzim yang mengubah A menjadi B. Sampai sini jelas? Nabil jelas? Jelas nggak Nabil? Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi keberadaan P, si produknya itu malah akan mengganggu pengubahan A menjadi B. Itu yang namanya feedback inhibition. Feedback inhibition. Oke, jelas ya? Lalu ada yang namanya feed forward activation. Ya.
feed forward activation. Ya. Dan ini, nah, yang digambarkan yang biru ini, jadi keberadaan B, substrat B, ya, dia malah akan mempercepat, ya, atau mengaktifasi pengubahan E menjadi F. Ya, feed forward activation. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kalau feedback inhibition, produknya yang nanti akan mengubah atau mempengaruhi si bagian awalnya, ya. Kalau feed forward, malah yang di tengah-tengah itu misalkan dia akan menstimulasi pembentukan ini, si pengubahan enzim yang lainnya, pengubahan substrat, ya misalnya di sini pengubahan E menjadi F. Oke, sampai di sini jelas? Jelas nggak? Saya contohkan yang paling mudah. Gini, tapi nanti kita belajar ya. Misalkan, kalau kita ini sudah makan, kalau kita sudah makan, artinya glukosa kita tambah banyak kan? Ya, glukosa itu akan dipecah menjadi energi pastinya. Pengubahan glukosa itu bisa menjadi asam pirufat nanti di glikolisis. Nah, nanti kalau sudah ada asam pirufat misalkan, tapi harus dikonfirmasi. Ini contoh mudahnya, tapi ini belum tentu benar. Ya, si glukosa produk akhirnya adalah asam pirufat dalam reaksi glikolisis. Kalau ada asam piruvatnya sudah banyak, maka si asam pirufat ini, keberadaan asam pirufat ini akan ngasih tahu ke enzim yang mengubah glukosa menjadi sesuatu, misalkan gini, glukosa menjadi glukosa 6-fosfat di sini. Nah, keberadaan hasil akhir si asam pirufat ini akan akan ngasih tahu, menghambat enzim yang mengubah akan mengubah si glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kebayang nggak sih? Jadi keberadaan, jadi gini, sederhananya gini, harus mencari yang lebih mudah. Pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Kalau sudah terbentuk asam pirufat, maka penghancuran glukosanya, pengubahan glukosanya ini berhenti. Kenapa? Karena si asam piruvatnya sudah cukup. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, oke ya, udah ada kebayang. Inilah yang menyebabkan, misalkan, inilah yang menyebabkan si tubuh ini berhenti, ya, si tubuh ini, sel-sel kita itu berhenti untuk melakukan glikolisis. Kenapa? Si asam piruvatnya sudah banyak, hentikan dong, hentikan untuk melisis si glukosa. Jadi butuh konsentrasi tertentu untuk menghambat si enzim awalnya. Seperti itu. Mudah-mudahan kebayang ya. Itu yang namanya feedback inhibition. Nanti kalau kita belajar di ininya, di lintasan atau di pathway-nya atau di siklusnya. Nanti mana-mana yang, apalagi kalau nanti kita belajar di metabolisme, ada yang namanya integrasi metabolisme. Ya, nanti akan ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Oke, jelas ya? Yang lain ada pertanyaan? Kalau sebelumnya kita belajar tadi pengaturan ya, kontrol, ada feedback, inhibition, dan feed forward activation. Lalu ada yang namanya amphibolic pathway. Ya, jadi reversible metabolism. Jadi pada kenyataannya, ya, misalkan kalau di sini A bisa diubah menjadi D, D menjadi E, F, ya, di sini F ya, di sini E misalkan ini. Ini bisa bolak-balik nih, ya, reaksinya bisa bolak-balik. Tapi J ini nggak bisa langsung ke A, ya, makanya tidak disebut sebagai cyclus atau tidak siklus ya, tapi ini linear saja. Nah, ini
reversible metabolic system. Contohnya apa? Contohnya pada reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis kayak gini. Jadi awalnya glukosa, nanti aja jadi asam pirufat gitu ya. Tapi nanti ada suatu masa gitu ya, produk tertentu yang dia bisa diubah menjadi glukosa kembali. Ya. Pengubahan produk tertentu misalkan asam pirufat menjadi glukosa kembali, artinya pembentukan glukosa disebut gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis. Gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis membentuk. Jadi membentuk glukosa yang baru dari senyawa yang lain. Namanya gluconeogenesis. Sampai sini jelas? Yang disebut dengan amphibolic pathway, ya, ada katabolik, ya, anabolik. Jadi ada katabolik artinya yang dia menghancurkan seperti glukosa dihancurkan menjadi asam pirufat, itu kan katabolik direction, menghancurkan. Tapi ada juga kebalikannya yang disebut anabolic direction. Dari asam pirufat misalkan diubah menjadi glukosa. Ini anabolic direction. Nah, ini kemungkinan terjadi pada sistem metabolisme tubuh. Lalu ada yang dikenal sebagai metabolic diversity. Ya. Tadi yang namanya reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh itu banyak banget. Ya, banyak banget. Dan itu menggambarkan betapa kompleksnya sistem kehidupan dalam sel kita. Sistem kehidupan dalam sel kita. Enzimnya banyak, ya, reaksi kimianya juga pasti banyak. Ya. Contohnya yang terkenal, ya, ada yang namanya fermentasi. Fermentasi itu reaksi kimia. Ya. Jadi misalkan kalau orang tua kalian pernah membuat tape, ya. Kalau dulu saya di rumah itu sering buat tape, tapenya ketan. Misalkan waktu Idul Fitri, ya, untuk merayakan Idul Fitri, maka nenek biasanya itu tuh ngasih ragi ke ketan, ya, beberapa hari diperam, ya. Ketannya itu kan, beras ketannya akan diubah, difermentasi, ya. Nah, di situ ada, ya, fermentasinya nanti ada alkoholnya gitu ya. Ada alkoholnya, terus ada bentuk fermentasi si tape ketannya. Oke. Atau juga pada misalkan mikroba asam laktat. Contohnya kalau kalian pernah atau sering makan nata de coco, ya, nata de coco itu kan sebenarnya apa? Produk samping, ya, produk samping dari reaksi fermentasi. Ya, produk samping dari reaksi fermentasi. Ya, menghasilkan asam, tapi produk sampingnya adalah nata de coco, lapisan film. Ya, dan lapisan filmlah yang kita makan, bukan si asamnya. Atau selain reaksi fermentasi, ada reaksi respirasi. Ya, reaksi respirasi. Ya, respirasi bisa aerobik, bisa anaerobik, yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen atau lemah oksigen. Ya, ini metabolic diversity. Pada tipe energy generating metabolism, metabolisme yang membutuhkan apa tuh? Yang menghasilkan energi. Ya, maka disebut energy generating metabolism. Ya, kalau tadi membuat tape itu kan lama-kelamaan. Kalau saya biasanya kalau buat tape itu di baskom. Ya, di baskom, diperam tuh ragi, terus di situ ketan, dikasih ragi. Ya, itu lama-kelamaan setelah beberapa hari si baskomnya itu hangat. Nah, hangat itu kan sebenarnya bentuk energi. Itu kan yang bisa kita rasakan. Nah, ini. Ya, atau respirasi. Ya, kalau mikroorganisme bisa melakukan respirasi, maka bentuknya panas. Sama kayak kita bernafas, itu kan sebenarnya bentuk respirasi. Gitu ya. Panas yang dihasilkan itu dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Nah, seperti itu. Lalu ada biosintesis secondary metabolites, ya, memproduksi secondary metabolit atau metabolit sekunder.
Oke. Contohnya ini ada heterotropik, ada autotrofik. Jadi dia membutuhkan bisa mengkonversi molekul organik menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. Ada juga autotrofik yang dia bisa mengubah molekul anorganik menjadi molekul lainnya yang dibutuhkan oleh sel itu sendiri. Jadi kalau heterotropik itu substratnya itu biasanya molekul organik yang sudah jadi. Kalau autotrofik itu biasanya yang dia masih anorganik sumbernya. Nah ini ya. Jadi reaksi katabolisme biasanya menghasilkan panas. Ya, kalau anabolisme dia biasanya membutuhkan, tapi kadang juga bisa menghasilkan panas, membutuhkan energi. Ya, efek sampingnya kadang bisa menghasilkan panas. Ini dicontohkan nutrien yang masuk nanti dikatabolis, katabolize, ya, nanti menghasilkan ATP, ya, energi. Nah, terus efek sampingnya panas atau energi yang lain yang kita bisa rasakan. Oke, lalu anabolisme menghasilkan molekul-molekul tertentu yang dia digunakan untuk proses-proses seluler yang lain. Nah, ini. Lalu ya, kita akan masuk ke pembahasan metabolisme yang pertama. Yang terkenal. Nah, kalau bisa ini sudah di luar kepala oleh kita. Ya, ada yang namanya jalur glikolisis. Glikolisis itu bisa macam-macam. Ya. Ada yang di sini contohkan adalah glycolytic pathway pada Embden-Meyerhof. Ya. Jadi ini kan reaksi glikolisis yang terjadi pada sitoplasma. Kebanyakan reaksi glikolisis itu terjadi di sitoplasma ya. Dan orang ini Meyerhof, ya. Nah, dia mempelajari ternyata glukosa ini bisa diubah menjadi senyawa lain. Di sini dicontohkan glukosa akan diubah ya oleh heksokinase. Ini cara bacanya ya. Heksokinase ini adalah enzim diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini butuh ATP. Ya, ATP di sini diubah menjadi ADP. ATP itu adenosin trifosfat. Trifosfat berarti ada 3. ADP itu berarti adenosin difosfat. Berarti fosfatnya ada 2. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi ditempelin ke glukosa. Perhatikan di sini. Satu fosfatnya itu akan ditempelkan ke karbon nomor 6 di sini. Ya, akan ditempelkan ke C yang 6. Makanya disebut glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat. Fosfatnya ditempelkan ke C nomor 6. Jelas ya? Lalu, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim yang namanya fosfoglukosa isomerase. Diisomerasi. Ya, dari glukosa menjadi fruktosa. Nah, fruktosa itu seperti ini. Beda ya dengan glukosa. Lalu mengalami fosforilasi lagi ya oleh enzim fosfofruktokinase, akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Perhatikan apa yang berubah. Awalnya di nomor 6 di sini, lalu ditambah lagi CH2OH ini, ditambahin fosfat lagi. Maka disebut 1, ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor satunya ditambahin fosfat, maka disebut fruktosa 1,6-bisfosfat. Jelas ya? 1,6-bisfosfat. Nah, lalu dari fruktosa 1,6-bisfosfat ini bisa diubah menjadi 2. 1 bisa diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, atau bisa diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Tapi dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid
fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat ini ya yang nanti akan diubah menjadi 1,3 bisfosfat gliserat. Oke, perhatikan di sini. Bedanya apa sih? Nih, perhatikan di sini. Oke ya. Dihidroksiaseton fosfat. Kenapa disebut dihidroksiaseton fosfat? Perhatikan ada aseton, ada gugus keton di sini. Ya, itulah kenapa disebut aseton, dihidroksiaseton fosfat. Ada fosfatnya, ada aseton. Ya. Lalu gliseraldehid 3 fosfat, ada aldehid di sini. Makanya disebut gliseraldehid. Ya. Lalu ada fosfatnya di sini, di nomor 3. 3 fosfat. Ini bentuk gliserida. Gliserida itu C-nya 3. Kebayang ya kenapa disebut seperti itu? Ini penamaan senyawa organik biasa. Lalu gliseraldehid 3 fosfat ini akan diubah menjadi 1,3 bisfosfat. Akan difosforilasi kembali. Oke. Nah, ditambahin fosfat di sebelah sini. Ya, tapi ini bentuknya karboksilat ya dari sininya. Lalu 1,3 bisfosfat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Dari 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Ya. Jadi digeser-geser nih. Awalnya fosfatnya di sebelah sini, nomor 3, digeser ke nomor 1. Oke ya. Nah, lalu dari 2 fosfogliserat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Dari fosfoenol pirufat ini ya nanti akan diubah oleh pirufat kinase menjadi pirufat. Jadi end product dari glikolisis adalah 2 asam pirufat. Jadi setiap 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Lalu pada reaksi tingkat substrat, jadi kelanjutan dari asam pirufat ini nanti akan menghasilkan 2 NADH ya dan 2 molekul air. Ya, atau penggambaran sederhananya di sebelah bawah ini, jadi glukosa itu akan diubah menjadi 2 pirufat. Dia akan menghasilkan ATP, 2 ATP dan 2 NADH. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, sampai sini sudah mumet ya? Nggak apa-apa ya. Next, ini yang namanya jalur pentosa fosfat. Ya, jalur pentosa fosfat. Oke, jalur pentosa fosfat di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan jalur fosfat? Ya, jadi bersamaan ya kalau kita perhatikan ini kan jalur glikolisis ya, jalur glikolisis. Nah, ini jalur pentosa fosfat. Di pentosa fosfat di sini dihasilkan yang namanya ribulosa 5 fosfat. Ya. Jadi dari glukosa 6 fosfat nanti akan diubah menjadi 6 glukonat ya, fosfat 6 fosfoglukonat di sini. Nah, di sini akan diubah menjadi ribulosa 5 fosfat, ribulosa 5 fosfat, ingat ya, ribulosa 5 fosfat 1 2 3 4 5, karbonnya ada 5. Awalnya ada 1 2 3 4 5 6. Ingat ya, dari 6 karbon di sini akan diubah menjadi 5 karbon. Berarti 1 karbon di mana? 1 karbonnya lagi itu dilepas menjadi CO2. Nah, di sini menjadi ribulosa 5 fosfat. Nah, ribulosa 5 fosfat ini bisa diubah menjadi ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat. Nah, kalau di sini ada pembentukan 5 fosfat, silos atau silosa 5 fosfat.
dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan ya cara bacanya seperti ini. Nggak usah hafal tapi paham. Ya, nggak usah hafal tapi paham. Karena pentosa fosfat jarang ditanyain. Ya, tapi biasanya end produknya apa? Ya, tapi kalau glukosa sering banget ditanyain. Kenapa? Karena itu apa istilahnya dekat dengan keseharian kita. Kenapa? Nasi, kita makan nasi itu karbohidrat, glukosa, diubah menjadi asam pirufat. Bagaimana caranya? Berarti dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, diubah menjadi 16 bis fosfat, dan seterusnya sampai asam pirufat. Oke, dan sama dengan tadi Emden Meyerhof, ya, glikolisis biasa, ya, pentosa fosfat ini juga terjadi pada sitoplasma dan mekanismenya anaerobik, artinya tidak butuh oksigen. End produknya bisa ATP, NADPH. Jadi ATP dan NADPH itu energi ya. Jadi energi itu tidak hanya ATP, NADH juga energi. Lalu ada CO2, ini hasilnya. Lalu ada biasanya digunakan untuk membentuk nukleotida. Ya. Nukleotida contohnya apa? Kalau nukleotida itu DNA ya. Ya, jadi DNA. Nah, selanjutnya adalah oke. Glikolisis, tapi di sini yang dikemukakan oleh Edner Dodorov, ya. Jadi sebentar. Ini glukosa, ya, sama ya. Glukosa ini diubah menjadi glukosa 6 fosfat, lalu diubah menjadi fosfogluconic acid, ya, diubah menjadi 2 keto 3 dioksi 6 fosfogluconic acid, ya, nanti diubah menjadi asam pirufat. Nah, di sini sebelah sini akan diubah menjadi glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, dan seterusnya, ya. Produknya adalah etanol di sini, ya. Nah, tapi kita perhatikan si glikolisis Edner Dodorov ini dia terjadi sama dengan glikolisis yang 2 sebelumnya, yaitu terjadi di sitoplasma, kebanyakan anaerobik, ya. Dan ini kita temukan pada mikroba misalkan Pseudomonas dan Enterococcus, ya. Pseudomonas dan Enterococcus, ya. Nah, ini produknya energi, ya, ada NADPH, ada NADH, asam piruvatnya juga ada, terus ada airnya juga. Oke. Oke. Nah, ini perbandingan, ya, perbandingan antara si glikolisis Emden-Meyerhof, ya, pentosa fosfat pathway, dan tadi Edner Dodorov, ya. Nah, ini sama-sama terjadi di sitoplasma, ya, sama-sama terjadi di sitoplasma. Lalu kalau di sini substratnya itu adalah glukosa, Emden-Meyerhof. Nah, kalau di pentosa fosfat itu substratnya glukosa 6 fosfat. Di yang ini ya, kita singkat aja ID, itu di glukosa substratnya. Nah, ada produknya di sini, hampir sama semuanya menghasilkan asam pirufat. Ya. Kalau di pentosa fosfat ini ada fruktosa juga. Nah, sebenarnya ini di pentosa fosfat ini saya harus kasih tahu ya. Di pentosa fosfat itu, ya, yang biasanya ditanyakan itu bagian yang penting produknya itu ada yang namanya ribosa atau ribulosa. Tadi ribosa. Ribosa itu untuk apa? Ribosa itu tadi untuk DNA. Artinya kalau ditanya sintesis DNA itu, ya, dari mana? Ya dari pentosa fosfat pathway. Gitu. Harus jelas ya. Jadi pentosa fosfat pathway. Oke. Masing-masing semuanya menghasilkan energi, baik berupa ATP, NADH maupun NADP,
TPH. Sampai sini ada yang tanyakan? Lalu ini bisa kita amati di mana nih? Kalau di mikroba yang menggunakan jalur-jalur glikolisis ini, ya. Misalkan kalau kita jalurnya itu ya Embden-Meyerhof, ya, itu misalkan biasanya kita bisa temukan pada Bacillus subtilis, ya. Tapi kita tidak bisa menemukan jalur Embden-Meyerhof ini di Acetobacter aceti, ya, dan seterusnya. Ini cara baca tabelnya ini aja ya. Tapi kebanyakan ya semuanya menghasilkan ini ya. Ada terjadi terjadi pathway ya lintasan glikolisis. Oke. Nah, kalau di Vibrio cholera ya bisa terjadi Embden-Meyerhof ya, tapi sangat sedikit. Kebanyakan dari Vibrio cholera ini melakukan jalur glikolisisnya pakai Erdner-Dodorov. Oke, lanjut kita ke lactic acid formation. Jadi pada fermentasi. Nah, fermentasi ini anaerobik ya. Kita perhatikan di sini. Jadi kalau glukosa tadi mengalami glikolisis menjadi asam pirufat, nah asam pirufat yang dihasilkan itu bisa diubah menjadi laktat dengan syarat nggak ada oksigen. Ya, dengan syarat nggak ada oksigen. Namanya reaksi fermentasi atau fermentasi asam laktat. Ini menghasilkan laktat. Ini perhatikan ya. Kenapa kok disebut laktat? Di sini ada gugus fungsi namanya karboksilat. Karboksilat. Kalau kita belajar kimia organik, karboksilat berarti ada asetat di situ. Ya, ada gugus fungsi asetat, karboksilat ya, laktat. Ini lactic acid fermentation. Ya, terjadi juga di sitoplasma. Ya. Oke. Nah, ini menghasilkan laktat ya di sini 2 pirufat dan dia akan menghasilkan laktat. Nah, ini end produknya bisa lactic acid, bisa asam asetat ya, bisa asam butirat, bisa aseton. Ya, kalau fermentasi alkohol ya nanti bisa menghasilkan etanol atau isopropil. Ya nanti produk lainnya ada CO2, ada hidrogen atau yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk membedakan saja. Jadi kalau reaksi glikolisis ya, di sini ada reaksi glikolisis. Respirasi aerobik ya, jadi glikolisis ini ya kan hasilnya kan asam pirufat nih. Nah, asam pirufat ini nanti akan masuk ke asetil-CoA. Ini umum ya, manusia juga kayak gini eukariot. Kalau bernafas, respirasi kita nih sedang bernafas ya, terus kita butuh energi, maka glukosanya akan dipecah menjadi asam pirufat. Asam pirufat yang diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya ini masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini akan menghasilkan banyak ATP lalu masuk ke transport elektron. Ya, final akseptornya itu adalah O2 di sini. Ya, ATP yang dihasilkan adalah 38. Lalu kalau nggak ada oksigen gimana caranya? Ya, kalau nggak ada oksigen, ini masuk, ya nanti glikolisis, asetil-CoA, siklus Krebs di sini, elektron, elektron transport. Nah, ini maksudnya nggak ada oksigen itu akseptornya ya, akseptornya bukan oksigen. Nah, contohnya adalah molekul-molekul yang ada gugus atau ada fosfatnya, ada nitrat ya, di sini ada karbonat ya, ini ATP yang hasilkan lebih sedikit ya, itu 36. Nah, kalau fermentasi gimana? Kalau fermentasi sedikit banget, cuma 2 ATP yang dihasilkan ya, cuma 2 ATP yang dihasilkan. Caranya dengan apa tadi? Asam pirufat diubah menjadi asam laktat atau bentuk yang lain, bisa alkohol atau yang lain. Oke, fermentation proceed when there is no terminal electron acceptor for respiration. Jadi kalau nggak ada akseptor elektronnya, maka produknya kemungkinan besar adalah produk-produk fermentasi ya, yang menghasilkan asam laktat atau bentuk-bentuk alkohol.
Oke, sampai sini jelas? Ya, untuk membedakan nih akseptornya kalau oksigen nanti ATP-nya 38, kalau akseptornya non oksigen ya, bisa 36, atau kalau nggak ada akseptor sama sekali biasanya masuk ke fermentasi. Nah, ATP-nya cuma 2. Oke. Kalau mau tanya silakan aja ya. Next. Nah, produk fermentasi. Nah, produk fermentasi itu bergantung pada mikrobanya. Ya, produk fermentasi bergantung pada mikrobanya. Contohnya, nih kalau yeast ya, ragi misalkan di situ. Maka produk fermentasinya nanti ada etanol. Ya, awalnya apa? Ya, substratnya sama yaitu pirufat. Pirufat akan diubah menjadi etanol. Nanti kalau gluconobacter ya nanti produknya asam asetat. Clostridium nanti ada asam butirat. Kalau propionibacterium ya hasilnya adalah asam propionat. Enterobacter ada 2-3 botanadiol. Oke. Oke, saya mau nanya, ini ngecek aja. Lisilmi umamia. Halo, ada? Lisilmi umamia? Ya. Panggilannya siapa? Halo? Panggilannya siapa? Masih ke-mute? Lisilmi umamia? Silmi, Bapak. Silmi. Oke, ya. Silmi. Halo. Ya. Kenapa disebut 2-3 butanadiol? Tahu nggak strukturnya kayak apa? Oke, jadi nggak masalah ya dengan struktur-struktur kimianya. Lalu apa lagi nih? Jelaskan ya kalau baca yang slide ini. Ini produk fermentasinya beragam istilahnya ya. Oke, lalu ada lagi. Nah, ini biasanya kalau di apa tuh? Kalau di biokim, salah satu materi apa tuh namanya? Eksperimen itu apa? Percobaan ya, materi percobaan. Saya lupa di materi apa ya, di mata kuliah apa gitu, di praktikum apa. Tapi ada mengecek fermentasi, hasil fermentasi. Ya, jadi mengecek hasil fermentasi dari berbagai monosakarida, ada glukosa, ada juga disakarida ya, atau molekul karbohidrat yang lebih kompleks gitu ya. Nanti dilihat kecepatannya atau produknya ya. Yang paling banyak itu apa? Ya. Ini contohkan glukosa atau sukrosa nanti akan diubah menjadi etanol dengan jalur seperti ini. Glukosa menjadi fruktosa, satu fruktosa ya, menjadi pirufat, asetaldehida, nanti etanol. Oh iya, kalian hati-hati jangan ngomong asetaldehid. Atau jangan nulis asetaldehid. Ya, ngomong sih nggak masalah. Ya, karena biasanya kalau orang-orang kimia organik lebih familiarnya, lebih ilmiahnya itu asetaldehida, orang Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan acetaldehyde. Oke. Dulu saya disalahin kalau ngomong acetaldehyde ya. Oke. Kembali lagi. Jadi produknya adalah etanol. Nah, etanol itu kita bisa lihat ya. Ya, bisa lihat etanol itu bisa kita lihat. Nah, produknya lagi sebenarnya di sini ada CO2. Perhatikan di sini ada CO2-nya. Jadi gelembung-gelembung udara di sini hasil fermentasi itu adalah CO2. Nah, ini bisa kita apa? Bisa kita rasakan keberadaan CO2-nya itu. Ya, ada gelembung-gelembungnya. Dan semakin sederhana, misalkan itu glukosa, ya maka CO2-nya semakin banyak. Ya, produk fermentasinya semakin banyak. Dibandingkan dengan molekul gula yang lebih kompleks, misalkan amilum. Ya, maka si enzim ya itu harus memecah si amilum ini menjadi disakarida dulu, diubah menjadi glukosa dulu, nanti baru bisa difermentasi. Tapi kalau substratnya itu sudah glukosa, maka dia cepat banget untuk difermentasi, sehingga produksi CO2-nya itu semakin banyak, lebih banyak dengan rentang waktu yang sama, ya CO2-nya lebih banyak dibandingkan dengan amilum.
Nah, ini how to differentiate, bagaimana kita membedakan distinct antara glukosa dengan molekul yang lebih kompleks ya, amilum misalkan, dengan cara tadi mengukur berapa banyak CO2 yang dihasilkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah 4:32. Ada yang tanyakan?